Selamat malam, nama saya Ribertus Roycuan. Hari ini kita bahas tentang materi gugatan perceraian Islam. Jadi slide-nya catatan saya siapkan. Oke. Nah, dasar hukumnya apa? Yang pertama, sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lalu sumber hukum kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu juga dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lalu ada PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KAI. Nah, ada dua jenis paralegal. Yang pertama paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri Jadi mereka ini yang bekerja independen tanpa pengawasan langsung dari advokat, membantu tugas administrasi dan teknis, dan juga tetap tidak boleh memberikan nasihat hukum dan mewakili klien di pengadilan. Lalu ada lagi paralegal yang bekerja di bawah advokat. Jadi bekerja di bawah pengawasan advokat, membantu advokat dalam penyelesaian kasus, persiapan, penelitian hukum, tugas administratif, dan juga tetap tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Nah, jadi kalau sudah ada putusan cerai, itu bisa mengajukan yang namanya banding di pengadilan agama Namanya permohonan banding. Batas waktunya 14 hari. Itu rata-rata kalau kasus perdata dalam 14 hari, kalau pidana 7 hari. Kecuali yang keberatan untuk gugatan sederhana, itu juga 7 hari sama kayak banding pidana. Kalau hari ke-14 hari libur, maka hari kerja berikutnya. Biaya panjar perkara banding itu diajukan waktu permohonan banding sekalian. Jadi biaya kantor panitera, biaya pemanggilan, dan biaya materai itu biaya panjar perkara. Nah, yang membayar biaya perkara kalau misalnya perdata itu yang kalah yang dihukum membayar biaya perkara. Tapi kalau perkara perkawinan itu pemohon yang membayar biaya perkara. Kalau dalam kasus perdata biasanya yang membayar biaya panjar perkara adalah mereka yang kalah. Tapi kalau kasus perceraian, biaya panjar perkara dibayar oleh pemohon atau penggugat. Lalu yang bisa mengajukan banding cuman pemohon dan termohon Di luar itu tidak bisa mengajukan banding. Kalau kuasa hukumnya, pastikan di surat kuasa itu tercantum kuasa untuk mengajukan upaya hukum. Nah,
Kalau nggak ada itu berarti advokatnya tidak bisa mengajukan banding. Bisa juga ditulis kuasa untuk mengajukan banding, atau pakai surat kuasa khusus baru. Pastikan di surat kuasa advokat ada kuasa untuk mengajukan upaya hukum atau mengajukan banding, atau bisa pakai surat kuasa baru. Jadi pastikan surat kuasa langsung aja mengajukan banding ya. Jangan cuma mengajukan upaya hukum. Pemberian kuasa untuk mohon banding. Surat kuasa mengajukan permohonan banding. Jadi harus tegas ditulis ya, permohonan banding. Nah, permohonan banding diajukan ke pengadilan yang memutus perkara. Permohonan banding cerai diajukan ke pengadilan yang memutus perkara, bukan domisili. Bukan domisili pembanding. Jadi putusan yang tidak bisa diajukan banding adalah putusan first take ya. Putusan first take tidak bisa diajukan banding oleh tergugat karena upaya hukuman adalah first take. First adalah perlawanan tergugat atas putusan yang diajukan secara first take ya. First perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara first take. Batas waktunya 14 hari. 14 hari. Lalu putusan gugur. Pertama, putusan first take ini tidak bisa. Lalu putusan gugur. Lalu juga putusan perdamaian. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding. Nah, kalau putusan tidak diterima berarti amarnya adalah amar pengadilan, amar putusan permohonan pembanding tidak dapat diterima, lalu menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah sekian.
Itu materi tentang gugatan perceraian Islam. Terima kasih, sehat selalu.